Halo sobat pencinta Donghua, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja. Seperti biasa Mimin akan membahas spoiler Swallowed Star episode 82 yang saya rangkum dari novelnya. Pada spoiler kali ini diperlihatkan sebuah layar. Di sisi kiri, kepala monster menelan masih tersisa hanya dengan mulut. Hal yang mencurigakan itu masih mengambang, dua tanduknya, satu pendek dan satu panjang masih mengambang di samping. Kedua tanduk mendadak tiba-tiba mulai bersinar dengan cahaya keemasan yang mempesona. Tubuh monster menelan, terutama leher, punggung dan sisik terukir emas mulai menyala. Cahaya dengan cepat mengalir melalui ukiran melalui sepasang sayap besar dalam sekejap mata. Sepasang sayap tampak tumbuh lebih besar sedikit, bentuknya berubah sedikit. Itu menjadi seperti sinar cahaya keemasan. Monster yang menelan, dengan setengah bagian atas kepalanya terlempar dan pergi hanya dengan mulutnya. Bergegas langsung ke laut, bergemuruh lautan meledak terbuka. Kami sudah gagal, wajah Hong menjadi pucat, tubuhnya gemetar. Jiayi menatap layar, wajahnya ketakutan saat dia menggelengkan kepalanya tanpa henti. Dia gemetar, dan menggelengkan kepalanya. Akhirnya, air mata mulai membasahi wajahnya. Lei Shen yang memegang beberapa gelas anggur dan bersiap-siap untuk membagikannya untuk merayakannya, melihat ke layar dengan mata membelalak. Gelas-gelas anggur di tangannya jatuh ke lantai. Gelas pecah, pecahan terbang, suara-suara itu terasa seperti menusuk di dalam hati mereka. Luo Feng menatap tajam ke layar, tidak ada lagi emosi yang tersisa di dalam dirinya. Saat ini, semua orang di jantung bumi berhenti berdetak, semua manusia merasa putus asa. Rasanya seperti melihat kepunahan manusia. Monster menelan sedang berjalan di sepanjang dasar laut dengan kecepatan 36.063 meter per detik. Ini 2,37 kali lebih cepat dari sebelumnya. Di dalam ruang mendengarkan, suara mekanis dilaporkan tanpa perasaan atau emosi. Anehnya, tidak ada reaksi apapun. Di ruang mendengarkan, semua orang setenang patung, hampir seolah-olah mereka semua mati. Dalam kegelapan ruang mendengarkan, Luo Feng hanya bisa merasakan kekosongan dalam pikirannya. Dia tidak bisa mendengar apapun dari dunia luar sama sekali. Kami sudah gagal, bagaimana kami bisa gagal? Luo Feng ditelan oleh gelombang penyesalan dan rasa sakit. Sehubungan dengan serangan itu, dia telah menempatkan terlalu banyak harapan untuk itu. Sejak kegagalan bom hidrogen, manusia hanya memiliki satu gerakan yang tersisa, untuk membiarkan Hong dan Lei Shen, kedua yang terkuat di dunia bertarung habis-habisan. Namun, bahkan pertarungan sampai mati tidak menghasilkan jaminan apapun. Dan meriam laser kelas B6 yang dia dapatkan adalah sesuatu yang memiliki banyak jaminan. Seluruh elit bumi semua bersemangat karena meriam. Semua orang mengantisipasi serangan ini. Meriam B6 itu sangat kuat. Itu dengan mudah menghancurkan otak binatang bertanduk emas, bahkan menembak keluar angkasa. Namun, tidak ada yang bisa menduga bahwa itu bahkan dengan otaknya tertiup angin dan pergi hanya dengan mulutnya, tapi binatang bertanduk emas itu masih hidup dan tidak mati. Bagaimana mungkin itu tidak mati? Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam ruang pergelangan tangan, Babata terkejut dan menggelengkan kepalanya. Tidak benar, tidak benar. Baik itu manusia atau hewan, jiwa disimpan dalam kesadaran seseorang, dan yang ada di otak. Menghancurkan otak, berarti kematian tertentu. Kecuali itu jejak semangat ada di setiap sel, di mana hanya dengan satu sel, ia dapat terlahir kembali. Namun, tingkat bintang pasti tidak bisa mencapai tahap seperti itu. Babata terus-menerus menggelengkan kepalanya, kecuali binatang bertanduk emas itu memiliki beberapa bakat khusus. Di dalam alam semesta, pemahaman tentang makhluk luar angkasa terlalu kecil, terlalu sedikit. Bahkan di seluruh kehidupan seluruh master planet Yunmo, dia tidak pernah menemukan seekor binatang bertanduk emas. Pemahaman tentang binatang bertanduk emas itu terlalu sedikit. Di dalam ruang mendengarkan, cepat, meriam laser, cepat dan ambil meriam laser. Jiayi tiba-tiba meraung. Ke-11 orang lainnya di rumah itu terguncang dalam perasaan mereka. Meriam laser, mata Luo Feng juga terbuka lebar, menatap layar, hanya untuk melihat robot black metal menggenggam meriam laser dan melarikan diri dengan panik. Di adegan lain, siluet besar dengan liar mengejar di belakang. Kecepatan terbang robot logam 2110 meter per detik, monster menelan pada pengejaran dasar laut, bergerak dengan kecepatan 36.069 meter per detik, jarak antara dua adalah 520 km, 460 km,
398 km. Di dalam ruang mendengarkan, suara mekanis tanpa emosi berkata non-stop, ekspresi semua orang berubah. Cepat, kata Lei Shen dengan mendesak. Ini tidak akan berhasil. Wajah Hong pucat, menggelengkan kepalanya, keduanya awalnya memiliki jarak 1000 km atau lebih. Kecepatan monster menelan adalah 36 km per detik, kecepatan robot terlalu lambat, 30 detik dan itu akan menyusul. Meriam laser tidak akan mendapat kesempatan menembakkan tembakan kedua. Sekelompok prajurit pengembara bintang di samping itu panik begitu keras hingga tinju mereka dicengkeram cukup ketat untuk mendengar sendi mereka retak. Luo Feng menatap layar. Saat monster menelan sedang bergerak di bawah air, satelit tidak dapat memperoleh gambarnya. Namun, itu masih bisa mengikuti dan melacak kekuatan hidup besar monster bertanduk emas itu. Bagaimanapun, itu kekuatan hidup terlalu besar. Apalagi sekarang dengan kecepatannya yang meningkat cepat menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, kekuatan hidupnya jauh lebih kuat. 3.200 meter di bawah permukaan samudera, sayap monster bertanduk emas itu lebih besar dari sebelumnya, sisik di atasnya lebih erat, ukiran emas pada sisiknya sepertinya memiliki kekuatan magis, memungkinkan kecepatan monster bertanduk emas itu meningkat ke tingkat yang luar biasa. Kemarahan, binatang bertanduk emas itu berkobar tidak seperti sebelumnya, bahkan serangan sebelumnya dari bom hidrogen sebelumnya hanyalah luka dangkal. Namun kali ini, kerusakannya 10 kali, 100 kali lebih buruk. Cedera ini yang tidak seperti yang lain sebelumnya membangkitkan kegilaan dan kemarahan di tulangnya. Tiba-tiba, kecepatan binatang bertanduk emas itu menurun. Kedua tanduk, satu panjang dan satu pendek yang mengambang di punggungnya, yang panjang tiba-tiba menyala dengan cahaya keemasan dan menjadi seberkas cahaya keemasan, bergegas ke atas. Secepat kilat, tanduk emas langsung menembus lebih dari 3.000 meter menembus permukaan. Itu terlalu cepat, itu tidak memungkinkan robot hitam kapanpun untuk menghindar. Kedua tangan robot black metal itu menggenggam meriam B6, meriam itu masih berada di tengah-tengah persiapan mengumpulkan energi laser. Tanduk emas itu langsung menembus kristal yang menggambarkan meriam laser yang indah, menghancurkan persiapan meriam itu. Dengan cepat menghantam meriam, meriam itu langsung pecah seperti kaca, dan pada saat yang sama, tanduk emas telah menusuk tajam ke tubuh robot black metal. Robot itu menjadi seperti bintang jatuh, tertiup angin di udara dan terbang puluhan kilometer ke belakang sebelum jatuh langsung ke laut dengan tabrakan dan tenggelam. Di dalam ruang mendengarkan, Hong, Lei Shen, Luo Feng dan yang lainnya semua menonton layar. Di layar, siluet di laut secara bertahap tenggelam lebih dalam. Luo Feng, robot telah mengalami serangan yang sangat kuat, menyebabkan sistem kontrol di dalam tubuhnya menjadi rusak, aku tidak bisa memanggilnya kembali lagi. Suara babata bergema dalam pikiran Luo Feng menutup matanya, satu perbaikan robot tidak berarti apa-apa. Namun, serangan yang membawa harapan kemanusiaan, telah gagal. Maaf, Luo Feng, dalam database saya, ada terlalu sedikit informasi mengenai makhluk luar angkasa. Adapun binatang bertanduk emas, bahkan ada sedikit. Saya hanya tahu beberapa pengetahuan umum. Babata meminta maaf. Dia juga tahu apa kegagalan ini terasa seperti manusia lainnya. Hanya ada keheningan di dalam ruang kerja. Semua orang duduk diam, atau memejamkan mata karena kesakitan. Pada dasarnya, semua orang sangat diam. Pertahanan yang kuat, kecepatan luar biasa, dan bahkan dapat meledak dengan kecepatan yang lebih mengejutkan dari sebelumnya. Tidak hanya itu, bahkan dengan otaknya tertiup angin, ia masih bisa bertahan dan menyerang. Bahkan memiliki kemampuan pembaca roh, karena dapat mengendalikan tanduknya untuk menyerang dari jarak jauh. Juga, kekuatannya sangat besar. Pikiran Luo Feng mengulang informasi, ini memiliki dunia internal di dalam yang dapat secara langsung menelan sejumlah besar logam ke dunia itu. Dan kecepatan pertumbuhannya sangat mengejutkan. Tuhanku, bagaimana makhluk luar angkasa seperti itu mendarat di bumi, dan bagaimana mereka bisa menolak? Tiba-tiba seorang komunikator jam bergetar, 12 orang di ruang kerja semua berubah pada waktu yang hampir bersamaan, itu adalah jam taktis komunikasi Mo Henderson. Dia menekan tombol dan segera suara berbahasa Inggris Amerika datang melalui, apakah kalian punya ide di sisi itu? Apakah ada ide lagi? Tanya Luo Feng, tanyakan pada dua ketua, apakah ada cara lain? Baiklah, aku akan bertanya. Mo Henderson berkata dengan lembut sebelum menutup telepon.
Mo Henderson melihat ke yang lain. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Hong dan Lei Shen saling memandang, senyuman muncul di waktu yang sama di wajah mereka. Senyum aneh yang sepertinya mengandung perasaan menerima kematian, senyuman yang mengguncang jiwa seseorang. Kegagalan ini merupakan pukulan berat bagi setiap negara. Awalnya dipenuhi dengan harapan, banyak orang dengan bersemangat menyaksikan kepala monster bertanduk emas itu hancur, beberapa orang bahkan pingsan karena kegirangan mereka. Namun, semua ini berantakan dan adegan berubah dari surga ke neraka, mereka telah memasuki mimpi buruk. Monster yang menelan, lebih menakutkan dan lebih kuat dari apa yang manusia bayangkan. Bahkan tanpa kepalanya, itu masih sekuat ini, dan kecepatannya bahkan lebih cepat. Tuhanku, selamatkan anak-anakku. Sedikit dari para elit, bahkan mereka yang tidak beragama, mulai berdoa dengan tenang. Hanya dalam masa-masa yang menakutkan seperti itu, manusia akan mengharapkan keajaiban atau intervensi, dan pada saat itu, bahkan para elit ini mengharapkan intervensi semacam itu. Tentunya mereka putus asa dan sama sekali tak berdaya. Lapisan batu di dasar laut, 23.000 meter di bawah permukaan. Tubuh monster bertanduk emas itu tergeletak di dalam kegelapan, seluruh tubuhnya bersinar dengan benang cahaya keemasan, kepalanya yang hanya tersisa dengan mulut, memiliki darah dan daging, membangun kembali kulit dan sisik muncul kembali. Dalam waktu singkat, itu tumbuh kembali. Bahkan telinganya terus tumbuh, dan sepasang mata emas gelapnya juga telah tumbuh kembali. Akhirnya, seluruh kepalanya telah tumbuh kembali, dengan satu tanduk pendek dan panjang di dahinya, satu-satunya adalah sisik di kepalanya lebih lembut dan tidak sekeras sisa tubuhnya. Kemarahan bisa dilihat di dalam dirinya, kemarahan tanpa akhir. Itu seperti terbakar api. Sebuah lolongan bernada rendah yang berisi kemarahan terus bergema di seluruh perairan. Cederanya terlalu parah. Itu tidak akan pernah melupakan saat cahaya putih menembus tubuhnya. Cahaya sangat cepat bahkan tidak bisa menghindarinya dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kekuatan seluruh tubuhnya telah berkumpul di dalam tanduknya. Itu tak terbandingkan, kokoh dan tak terbandingkan. Meskipun laser telah menjatuhkannya, tapi itu tidak hancur meskipun luka berat. Setelah tubuhnya benar-benar pulih, monster bertanduk emas merasakan kelaparan tidak seperti sebelumnya. Dunia internalnya juga sangat diremukkan. Setiap sel di tubuhnya berteriak. Itu telah menggunakan terlalu banyak energi, kekuatannya telah berkurang banyak. Harus membutuhkan makanan darurat, monster bertanduk emas itu mengeluarkan lolongan rendah, bergegas keluar dari lapisan batu ke atas. Itu membutuhkan makanan, itu membutuhkan logam, langit di luar mulai gelap. Luo Feng dan 9 orang lainnya sedang melihat 2 orang. Hong dan Lei Shen. Tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup jika kita terus seperti ini. Monster menelan ini terlalu kuat, terlalu aneh. Hong menggelengkan kepalanya, ini akan menjadi lebih kuat hanya dengan tumbuh, bahkan jika kita manusia bersembunyi di dalam reruntuhan arkeologi, kita masih akan berakhir dengan terbunuh olehnya. Juga, saya percaya bahwa itu telah mengalami luka parah setelah menerima serangan dari meriam laser. Saya menduga ledakan kecepatan terakhirnya adalah perjuangan dari kerusakan berat. Itu bahkan mungkin merupakan akhir ledakan terakhir sebelum mati. Setelah dia mengatakan kalimat terakhir itu, bahkan Hong sendiri tidak mempercayainya. Bahkan jika itu bukan semburan terakhir, kekuatannya pasti akan jauh lebih rendah dari sebelumnya. Hong berkata, kita harus mengambil kesempatan ini. Setelah kita kehilangan kesempatan ini, tidak akan ada lain lagi, Lei Shen mengangguk. Luo Feng dan yang lainnya agak sedih. Apakah mereka akan menyaksikan Hong dan Lei Shen mempertaruhkan nyawa mereka? Lei Shen dan aku sama-sama punya domain sendiri. Jika kita benar-benar mempertaruhkan semuanya, ada harapan. Hong tersenyum, di sampingnya, Lei Shen juga mengangguk dan tersenyum. Domain, Luo Feng agak kaget. Hanya Hong yang memiliki domainnya sendiri di bumi, dan Hong menjadi nomor yang tak terbantahkan di planet ini karena itu. Namun menurut Hong, tampaknya bahkan Lei Shen memiliki domainnya sendiri sekarang. Bagaimana itu bisa terjadi? Dari ruang pergelangan tangan, mata Babata terbuka lebar dan dia terus berteriak, domain. Bagaimana bisa satu planet tiba-tiba muncul dengan 2 orang yang memiliki domain mereka sendiri, dan mereka berdua hanya pejuang bintang petualang? Ini tidak mungkin, seseorang kelainan, itu sudah seperti menyerang lotre. Bagaimana bisa ada 2? Babata, tidak perlu keributan seperti itu. Pikiran Luo Feng mengomunikasikan kepadanya,
jika Lei Shen memiliki wilayahnya sendiri, maka dalam pertempuran sampai mati dengan binatang bertanduk emas, ada sedikit lagi harapan, itu bagus. Suasana hati Luo Feng sangat berat. Tidak, Luo Feng, kamu tidak mengerti. Di dalam ruang virtual, Babata berkata, pesawat terbangmu yang melambung tinggi 3 bentuk besar dan 9 tingkat, kondisi untuk bentuk ketiga, kamu harus ingatkan. Saya ingat, mencapai tingkat universe, dan saya harus memiliki domain saya sendiri. Hanya kemudian saya bisa melatih dan memanfaatkannya. Luo Feng ingat dengan jelas. Mencapai tingkat universe, bahkan di antara para prajurit tingkat universe, ada orang-orang tanpa domain mereka sendiri. Tingkat universe, biasanya, satu galaksi hanya memiliki satu tingkat universe. Dan mereka tidak tentu memiliki domain sendiri. Babata tidak bisa tidak mengatakan dengan panik, menurut 4 tahap dasar. Persepsi, domain, dunia, Luo Feng sekarang, Anda hanya di dasar-dasar sebagian. Bahkan dalam kategori prajurit level star, sangat sedikit dari mereka yang benar-benar memiliki domain mereka sendiri. Untuk pejuang tingkat petualang star untuk memiliki domain mereka sendiri. Ini pada dasarnya keberuntungan bodoh, mencolok hadiah pertama dalam undian. Bumi sudah memiliki Hong, dan sekarang bahkan Lei Shen juga. Dari sudut pandang teoritis, pada dasarnya adalah 1 dari triliunan, Babata hanya bisa berteriak. Luo Feng berpikir sebentar, reaksi Babata memang memiliki logika. Satu galaksi biasanya hanya menghasilkan satu eksistensi universe, dan mereka tidak perlu memiliki domain sendiri. Kemungkinan seorang petualang star untuk memiliki domain sendiri pada dasarnya tidak mungkin, namun bumi memiliki 2. Itu bagus juga. Babata mengangguk, Lei Shen ini memiliki wilayahnya sendiri. Jika dia dan Hong bekerja sama, dengan serangan mengorbankan hidup terakhir, mereka memang memiliki harapan. Masih ada harapan. Luo Feng terkejut setelah mendengar 2 kata itu dari Babata. Luo Feng, kamu belum pernah berkerumun di alam semesta sebelumnya, kamu tidak tahu betapa sulitnya untuk mendapatkan domain sendiri. Jika Hong dan Lei Shen ditemukan di alam semesta, mereka akan terbunuh oleh orang lain yang cemburu, atau diundang untuk bergabung dengan beberapa organisasi besar. Wisatawan bintang yang memiliki domain mereka sendiri, pasti dilabeli sebagai jenius. Dan prajurit dengan domain mereka sendiri, begitu mereka mengambil risiko itu semua, akan sangat menakutkan, karena mereka dapat menggunakan gen dan sel mereka, kekuatan tubuh, semangat dan kekuatan mental, kesadaran semua bergabung bersama. Mereka dapat beresonansi dengan ruang di alam semesta. Babata menjelaskan, dan ketika mereka mengambil risiko itu semua, jiwa mereka akan terbakar. Kombinasi kekuatan ini menyebabkan kekuatan mereka meningkat ke tingkat yang mengerikan. Bahkan ketika mereka tidak mengambil risiko itu semua, para petualang star dengan domain mereka sendiri, secara alami tak terkalahkan di kelas mereka sendiri. Saat mereka mempertaruhkan semuanya, seseorang adalah seorang petualang star level 7 sementara yang lain adalah seorang star traveler level 8. Saya percaya bahwa itu domain Hong, jauh lebih luas dan dalam, bahkan mungkin mencapai level 2 domain. Ketika mereka berdua bergabung jiwa mereka dan pertempuran sampai mati, itu akan sulit untuk dikatakan. Babata menghela nafas tanpa henti, 2 orang jenius luar biasa, jika mereka terpapar ke seluruh alam semesta, mereka bahkan tidak perlu mempertaruhkan hidup mereka. Ladang rumput distrik Mingyue, Luo Feng mengawasi kapal setelah kapal pergi. Hong, Lei Shen, kamu harus berhasil. Luo Feng bergumam pelan. Suara gemuruh dari sisi timur, ledakan, suara monster terdengar di mana-mana, api menyala. Dari awal sore, makhluk laut sudah mulai pertempuran mereka dengan kota markas Jiangnan. Namun, dengan persiapan manusia hingga 10 tahun, mereka pasti bisa menahan serangan mereka setidaknya untuk sementara waktu. Luo Feng mendorong membuka pintu dan berjalan ke ruang tamu. Seluruh keluarganya ada di ruang tamu. Bro, ada apa? Luo Hua berdiri dan bertanya. Apakah monster menelan itu mati? Su Xin, yang semula duduk di sofa berdiri, dengan gugup melihat dengan penuh harap ke Luo Feng. 7 orang di ruang tamu semua melihat Luo Feng. Luo Feng sebelumnya mengungkapkan bahwa itu mereka menyerang monster yang melahap hari ini, dan bahwa itu ada jaminan tinggi untuk membunuhnya. Tidak, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Namun, masih ada harapan. Luo Feng berkata lembut, pasti masih ada harapan. 7 orang di ruang tamu saling memandang, Gong Xinlan berkata dengan lembut,
tekanan pada Little Feng pasti sangat besar. Su Xin pergi menunggunya. Babata, apakah ada cara lain untuk membunuh monster menelan? Tanya Luo Feng. Tidak, bahkan meriam B6 laser telah gagal dan dihancurkan, tidak ada cara lain. Anda hanya bisa bergantung pada 2 star pejuang-pejuang domain kejeniusan untuk melawannya. Babata berkata, ketika mereka mengorbankan jiwa mereka, ada kesempatan. Luo Feng bertanya, pada Babata, esensi tembaga-tembaga saya tidak terbandingkan tajam. Jika Hong atau Lei Shen menggunakannya, bukankah itu sangat kuat? Mereka bahkan mungkin bisa membunuh binatang bertanduk emas. Tidak, salah satu dari mereka menggunakan tombak, sementara yang lain pisau. Babata berkata pasti, dapatkah mereka memaksimalkan kekuatan domain mereka? Pecahan esensi tembaga bibrida ini, hanyalah sebuah beling, bagaimana cara 2 petarung menggunakannya? Hanya kamu sebagai pembaca roh yang bisa menggunakannya. Luo Feng panik di dalam. Perasaan menunggu kepunahan manusia, menyakitkan. Dia merasa sangat tidak berdaya. Jangan khawatir, aku di tengah-tengah membangun tombak dan pisau. Babata berkata, Hong dan Lei Shen senjata dewa, tombak dan pisau, sementara mereka mungkin dianggap sebagai senjata divine di bumi, di alam semesta, mereka terlalu lemah. Saya menggunakan beberapa bahan logam dari kapal untuk menggabungkan beberapa senjata, baik itu ketajaman atau kekokohan, mereka pasti akan melebihi apa yang dimiliki Hong dan Lei Shen sekarang. Luo Feng tiba-tiba mendengar langkah kaki di luar, Su Xin membuka pintu dan masuk. Kamu pasti sangat lelah. Su Xin duduk di tempat tidur, dengan lembut memijat bahu Luo Feng. Kamu pasti sangat lelah. Su Xin duduk di tempat tidur, dengan lembut memijat bahu Luo Feng. Aku baik-baik saja. Luo Feng mengendus parfum wangi dari tubuh Su Xin dan tidak bisa membantu tetapi untuk memperpanjang tangannya dan menariknya untuk memeluknya. Su Xin bergerak lebih dekat ke Luo Feng, meletakkan kepalanya di dadanya, mengatakan dengan lembut, Luo Feng, ada sesuatu yang awalnya ingin kukatakan kepadamu setelah bencana itu berlalu. Namun, aku takut jika aku tidak mengatakannya sekarang, saya tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk mengatakannya. Apa itu? Luo Feng bertanya ingin tahu. Aku hamil, kata Su Xin lirih. Suaranya lembut, namun terdengar seperti petir di telinga Luo Feng. Luo Feng segera duduk tegak, tampak terkejut pada Su Xin, kamu, maksudmu? Ya, Su Xin mengangguk. Haha, biarkan aku memeriksa, oh, hehe, memang, itu sepasang kembar, keduanya laki-laki. Haha, suara Babata bergema dalam pikiran Luo Feng. Hamil, ini, mata Luo Feng terbuka lebar. Dia sangat senang dan sangat khawatir. Hal-hal pasti akan terjadi secara alami. Jika bukan karena binatang bertanduk emas, dia akan sangat gembira setelah mendengar berita tersebut. Namun, sekarang, kemanusiaan dan masyarakatnya sedang menghadapi kepunahan, namun Su Xin hamil, dan dengan anak kembar. Apakah kamu tidak bahagia? Su Xin terkejut. Tidak, bukan seperti itu, aku sangat senang, hanya sangat bermasalah. Kekhawatiran Luo Feng, tanpa persiapan apapun, hanya meningkat 10 kali lipat. Ketika dia bersama Su Xin sebelumnya, mereka tidak pernah memikirkan perlindungan, kehamilan seharusnya menjadi hal yang baik karena mereka akan menikah. Siapa yang tahu sekarang? Jika mereka tidak membunuh binatang bertanduk emas, semua manusia pasti akan mati. Bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk melindungi istri dan anak-anaknya, bagaimana dia bisa membiarkan mereka menjalani kehidupan yang sepi seperti itu? Dan Luo Feng sangat jelas, bepergian di alam semesta tanpa mencapai tingkat bintang perjalanan akan berarti kematian tertentu. Luo Feng, apa yang kamu pikirkan? Su Xin mengangkat tangannya dan meraih lengannya. Tidak ada. Luo Feng dengan lembut memeluk Su Xin, menundukkan kepalanya, beristirahat di perutnya. Ini membuatnya tertawa, masih terlalu awal, Anda tidak bisa mendengar apa-apa. Luo Feng memikirkannya, ini adalah berlalunya garis darah. Pidato awal Hong tentang memberi anak-anaknya kesempatan untuk bertahan hidup tidak beresonansi dengan Luo Feng, tapi sekarang itu benar. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Anak-anak, saya tidak tahu apakah saya akan mendapatkan kesempatan untuk melihat ibu Anda melahirkan Anda. Namun, saya berjanji, Anda akan memiliki masa kecil yang indah, dapat pergi ke sekolah, berlatih seni bela diri. Saya tidak akan membiarkanmu hidup dalam ketakutan, selamanya menjalani hidup tanpa harapan.
Aku berjanji dengan hidupku. Tanggal 16 Januari sore hari, ada kabut. Luo Feng menginjak shuttle melambung dan tiba di pangkalan Hongning. Tidak ada pejalan kaki yang terlihat di kota markas Hongning, hanya sejumlah besar personil militer yang dengan cepat maju. Luo Feng mendarat di pintu masuk kapal transportasi antar bintang itu. Penjaga di pintu masuk membungkuk dengan hormat. Luo Feng berjalan langsung masuk, dengan cepat menuju ruang pelatihan di mana Hong dan Lei Xian berada. Sepanjang jalan, dia bertemu dua orang, satu pria dan satu perempuan, keduanya pemuda. Wajah gadis itu mirip dengan wajah Hong. Luo Feng telah membaca informasi tentang putra dan putri Hong sebelumnya. Investigator Luo, kedua pemuda itu membungkuk. Kalian berdua adalah anak-anak kepala, tanya Luo Feng, sementara mereka tampak muda. Dua pemuda ini sebenarnya lebih tua dari Luo Feng, hanya karena perbedaan dalam kekuasaan, mereka tampak lebih muda. Kedua pemuda itu berwarna merah, jelas mereka menangis. Pada titik waktu ini, aku tidak akan bertemu kepala. Kalian berdua bisa melewati dua senjata ini ke kepala dan Lei Xian. Juga, baju besi tubuh ini, berikan kepada Lei Xian, Luo Feng berkata. Melewati tas dia mengenakan ke mereka, di dalamnya adalah senjata tajam Babata telah bergegas keluar malam sebelumnya. Bersamaan dengan itu adalah armor ketat yang dimiliki pemilik Gunung Naga Hitam X-81 ketika dia meninggal. Hong memiliki pohon anggur kontak awan untuk melindungi seluruh tubuhnya, jadi dia tidak membutuhkannya. Memberikannya kepada Lei Xian secara alami lebih masuk akal. Ini, kedua pemuda itu terkejut. Kepala hampir tidak pernah menjaga kalian berdua. Ayahmu sangat hebat dan mulia. Sungguh, kata Luo Feng sebelum berbalik dan pergi. Di dalam ruang pelatihan, Hong berpakaian serba hitam, meraih ke pembicaraan yang benar-benar hitam. Dan berpakaian putih adalah Dewa Guntur, dia juga sedang memeriksa pisau hitam murni. Senjata yang bagus. Mata Hong berbinar, kekuatan pisau pusat, terasa sangat nyaman untuk digunakan. Ini sangat kompatibel dengan keterampilan saya. Lei Xian tidak bisa membantu tetapi memuji, dan, itu sangat tajam. Dengan gerakan yang mudah, hanya melambaikan pisau di sekitar memberi perasaan itu mengiris melalui udara. Hong tertawa saat dia melihat Lei Xian, armor itu adalah harta karun. Sepertinya bukan hanya kita yang menerima beberapa penghargaan dari reruntuhan, Luo Feng ini juga mendapatkan beberapa. Lei Xian tidak bisa membantu tetapi memuji, apakah dia menemukan gudang senjata di reruntuhan. Jika tidak, bagaimana yang lain bisa saja dia menemukan senjata yang sangat cocok untuk kita, dan juga kualitas seperti itu. Hong dan Lei Xian memiliki domain mereka sendiri. Mereka memiliki level yang sangat tinggi, meskipun mereka baru saja menerima senjata, mereka hanya membutuhkan gerakan singkat dan merasakannya sebelum dapat memaksimalkan potensi dan kekuatan penuhnya. Suara rendah terdengar, monster menelan baru saja muncul di Amerika. Itu berkeliaran di padang gurun dan hanya melahap galangan kapal yang rusak, menelan banyak kapal uap berkarat. Itu muncul hanya dalam waktu 2 menit dan 18 detik sebelum terbang kembali ke lautan. Ekspresi Hong dan Lei Xian berubah. Tadi malam, monster menelan muncul 2 kali berturut-turut, termasuk pagi ini. Setiap kali muncul itu akan keluar untuk waktu yang sangat singkat, melahap sejumlah besar logam sebelum terbang kembali. Ini menjadi sangat berhati-hati. Suara Hong dingin, jelas laser dari sebelumnya telah membuatnya lebih hati-hati. Namun, dari tadi malam sampai sekarang, itu benar-benar keluar 3 kali untuk memberi makan. Itu pasti telah mengalami kerusakan berat dan membutuhkan menelan sejumlah besar logam untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Benar, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kata Lei Xian dengan serius. Ya, Hong mengangguk. Mereka awalnya berpikir untuk mengambil kesempatan ketika monster menelan keluar dari lautan untuk menyerang dan membunuhnya. Mereka tidak berharap waktu yang dihabiskan di luar begitu singkat dan segera mundur. Kami akan terbang di atas lautan mengikuti kekuatan hidupnya dan melacaknya. Saat itu muncul, tatapan Lei Xian tumbuh tajam. Ayo pergi. Hong bahkan lebih jujur. Monster menelan sekarang adalah salah satu yang masih dalam pemulihan. Saat mereka membuang kesempatan ini, ketika monster yang menelan itu telah mendapatkan kembali kekuatan penuhnya. Nah sampai di sini, spoiler Swallowed Star episode 82 yang akan tayang di Rabu depan, dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya pada channel ini, dan Mimin pamit undur diri wassalam.